Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Warna Dalimunte. Hai saudara-saudaraku semua dan sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saksikanlah di channel saya ini membahas tentang kitab Safiatul Najah atau pedoman Islam. Jika bermanfaat bagi saudara-saudaraku semuanya, jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan like sebanyak-banyaknya channel saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian, dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mendapatkan syafaat dari kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana di episode pertama kita sudah sampai membahas kepada fardu wudu. Di mana di situ di episode pertama sudah saya jelaskan fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan serta 2 siku, 4 mengusap sebagian dari kepala, 5 membasuh 2 kaki, 6 tertib. Nah, di sini kita melanjutkan tentang bagaimana definisi niat dan tertib. Di mana dijelaskan dalam kitab Safiatul Najah definisi niat dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdus sayyi muqtarinan bi fi'lihi wa mahallu hal qalbu wat talaffutu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wat tartibu an la yuqaddima udwaun ala udwi. Artinya, niat adalah sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu, dan tempatnya itu dalam hati. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Waktunya ketika membasuh permulaan bagian wajah. Tertib ialah tidak mendahulukan anggota yang mestinya tidak didahulukan. Naam, kita lanjutkan kepada air. Di mana dalam kitab Safiatul Najah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu ma dunal qullataini wal kasiru kullatani fa'aksara al-qalilu yatanazzasu bi'uqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar wal ma'ul kathiru la yatanazzasu illa idza taghayyara ta'muhu awwalu nuhu awrihuhu. Artinya, air itu ada 2 bagian. Yang pertama air sedikit, yang kedua air banyak. Di mana pengertian air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. Air banyak yaitu air yang ada 2 kula atau lebih. Air sedikit itu biasanya najis sebab kejatuhan najis, meskipun tidak berubah. Air yang banyak itu tidak bisa najis kecuali apabila rasa warna dan baunya berubah. Nah, beberapa hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli sittatun ilajul hasafati fil fardi wa khurujul manni
wal haidu wan nifas wal wiladatu wal maut. Artinya beberapa hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, memasukkan hasafah atau ujung kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluan orang perempuan. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, haid atau datang bulan. Yang keempat, nifas atau mengeluarkan darah sesudah bersalin. 5. Bersalin. 6. Meninggal dunia. Di mana beberapa yang 6 ini kita diwajibkan mandi. Selanjutnya fardu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli isnanin niyatu wa ta'mimul badani bil ma. Fardunya mandi ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua, meratakan badan dengan air. Di mana di sini pengertian meratakan badan dengan air, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bagian-bagian yang bisa dijangkau oleh tangan seperti memasukkan tangan ke dalam hidung untuk membersihkannya, telinga, dan bagian dubur dan pusat. Itu pengertian dari meratakan badan dengan air. Selanjutnya syarat-syarat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i asaratun al-islamu wat tamiju wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi wa amma yamni'u udulal ma ilal basarati wa an la yakuna 'alal wudu'i ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi faradiyatihi wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahur wa dukhulu al waqti wal mu'alatu lidaimil hadas. Artinya syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamiz atau pandai, yang ketiga suci dari haid atau datang bulan, yang keempat bersih dari sesuatu itu bisa mencegah datangnya air ke kulit, yang kelima di anggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air, yang keenam tahu akan kefarduan wudu, yang ketujuh tidak mengiktikadkan fardunya wudu sebagai hal sunnah, 8 airnya bersih, 9 sudah masuk waktu sholat, 10 terus menerus bagi orang yang tidak pernah berhenti hadasnya. Selanjutnya batalnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i arba'asatu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-manni sani jawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi as-salisu iltiqa'u basaratai rajulin wa amra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin ar-rabi'u massu qubulil adamihi aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama
sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua yaitu dari kubul atau kemaluan atau dubur lubang pantat berupa angin atau lainnya kecuali mani. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya dari bumi. Misalnya duduk bersila. Kalau kita duduk bersila, itulah yang dimaksud dalam pengertian yang nomor 2. Kalau kita duduk bersila itu duduknya dari bumi karena perut kita ditahan dan tidak bisa mengeluarkan angin atau benda lainnya. Tapi kalau dia sudah bergeser, kadang-kadang kita lihat di dalam masjid atau salat Jumat banyak yang tertidur, tapi dia tertidurnya masih tetap di tempat duduknya, itu kemungkinan dia tidak batal wudhu. Tapi alangkah baiknya kalau kita tertidur dalam masjid, ya sebaiknya kita kembali keluar dan mengambil wudhu. Yang ketiga, bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya, sama asingnya, atau tidak tunggal mahram dengan tanpa pemisah. Misalnya bertemunya kita dengan misalnya di rumah dengan istri kita, karena istri kita itu bukan mahram kita, maksudnya itu bukan mahram kita, bukan saudara. Yang dimaksud di sini kalau kita mahram saudara itu tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kubulnya atau kemaluannya anak Adam atau menyentuh lingkaran duburnya atau lubang pantatnya anak Adam dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya. Ini maksudnya kita habis kita berwudu, kita kadang-kadang tidak sengaja menyentuh kemaluan kita dengan jari atau tangan, itu batal wudu. Selanjutnya, akibat orang yang rusak wudunya. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat-tawaf wa masul mushafi wa hamluh. Barang siapa yang rusak wudunya maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf. Seterusnya, larangan bagi orang yang junub. Mungkin larangan bagi orang yang junub kita lanjut kepada episode ketiga nantinya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya dalam Safinatun Najah. Mudah-mudahan dalam penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Dan untuk lebih menggali dalam Safinatun Najah ini, saya sarankan kepada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semuanya, marilah kita perbanyak menuntut ilmu dalam majelis taklim atau majelis ilmu, supaya kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kepada ahli-ahlinya atau ulama-ulama yang menguasai ilmu fikih. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi